Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semua yang dirahmati Allah, semoga poros sedulur selalu diberkahi dan selalu sehat. Amin. Sedulur, video ini akan membahas mengenai benda mustika sakti yang memiliki kekuatan gaib yang kuat yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Benda mustika diyakini memiliki energi gaib dan khodam yang mendiaminya, sehingga banyak diburu oleh masyarakat Indonesia. Mustika sendiri bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mustika yang tercipta karena campur tangan manusia dan mustika yang terbentuk secara alami. Kelima mustika sakti alami yang akan dibahas adalah mustika batu merah delima, bambu petuk, wesi kuning, lipan, dan rantai babi. Mustika batu merah delima termasuk mustika nomor 1 yang paling banyak dicari dan sulit ditemukan karena kekuatan atau energinya yang tidak perlu diragukan lagi. Mustika merah delima memiliki banyak khasiat, seperti pengobatan untuk penyakit baik medis maupun non-medis, perlindungan diri, kewibawaan, dan kekebalan terhadap santet atau gangguan sihir. Mustika ini memiliki energi alam dan khodam yang bersemayam pada mustika tersebut adalah Raja Jin, sehingga tidak semua orang dapat memiliki benda yang satu ini. Beberapa khasiat mustika batu merah delima yang dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh manusia telah banyak dibahas dalam berbagai referensi. Dalam hal pengobatan, mustika batu merah delima bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti migrain, radang tenggorokan, masuk angin, asma, hingga penyakit jantung. Khasiat lainnya dari mustika ini adalah dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memberi energi positif. Mustika batu merah delima juga dipercaya dapat memberikan perlindungan diri dan kewibawaan bagi pemiliknya. Mustika ini bisa berfungsi sebagai pagar gaib yang melindungi dari gangguan sihir, santet, bahkan serangan makhluk halus. Pemilik mustika ini juga bisa merasa sangat percaya diri, sehingga mampu menghadapi masalah dengan baik. Di samping itu, mustika batu merah delima juga bisa memberikan kekebalan terhadap santet atau gangguan sihir. Hal ini tentunya membuat mustika ini sangat dicari oleh masyarakat yang mempercayai keberadaan energi gaib. Meskipun mustika batu merah delima memiliki banyak penggemar, namun tidak semua orang bisa memilikinya, karena khasiat yang dimilikinya harus didasari dengan niat yang baik dan sesuai etika dalam menjaga serta merawatnya. Dalam Islam, mustika batu merah delima dipercayai memiliki energi alam dan khodam yang tinggi, karena khodam pada mustika tersebut adalah Raja Jin. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin mencari mustika harus dilakukan dengan cara yang benar, seperti dengan doa dan tawakal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Mustika batu merah delima merupakan benda yang harus dirawat dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan, karena mampu menimbulkan efek negatif bagi yang tidak memiliki niat baik. Dalam upaya memperoleh mustika batu merah delima, beberapa orang bahkan rela melakukan perjalanan jauh menjelajahi hutan-hutan atau tempat-tempat yang disebut-sebut sebagai tempat khodam berkumpul. Dalam hal ini, harus diingat bahwa proses mendapatkan mustika sakti alami memang tidak mudah dan memerlukan ketekunan serta niat yang baik. Setiap manusia memiliki energi positif dan negatif yang saling berdampingan, oleh karena itu, mustika sakti alami yang terbentuk secara alami seharusnya digunakan dengan baik dan tetap menjaga agar energi positifnya selalu terjaga dengan baik. Bambu petuk atau pring petuk adalah mustika yang banyak diburu orang karena khodam yang bersemayam di dalamnya. Terdapat pertemuan kedua ruas pada batang bambu yang merupakan kelainan genetik yang jarang dijumpai dari kebanyakan bambu lainnya. Khodam yang bersemayam pada bambu petuk dapat memberikan kemampuan yang berbeda-beda pada sang pemilik tergantung dari kegunaan, sehingga mustika ini digunakan sebagai perlindungan diri seperti kebal anti peluru dan santet. Bambu petuk atau pring petuk memang merupakan salah satu jenis mustika sakti alami yang banyak diburu oleh orang-orang. Bambu petuk terbentuk secara alami dan memiliki khodam yang bersemayam di dalamnya. Terdapat pertemuan kedua ruas pada batang bambu yang merupakan kelainan genetik dan sangat jarang dijumpai pada kebanyakan bambu lainnya. Khodam yang bersemayam pada bambu petuk bisa memberikan kemampuan yang berbeda-beda pada sang pemilik tergantung dari kegunaannya. Karena itulah, bambu petuk sering digunakan sebagai mustika sakti alami yang berguna sebagai perlindungan diri, seperti kebal anti peluru, anti senjata tajam, serta santet. Mustika bambu petuk juga bisa memberikan keberanian dan kewibawaan bagi pemiliknya. Meskipun banyak orang yang mencari bambu petuk, namun proses mendapatkannya tidak mudah.
Bambu petuk hanya dapat ditemukan pada kebun-kebun bambu yang jarang dijamah manusia dan memiliki banyak jin dan khodam yang menjaganya. Oleh karena itu, mendapatkan mustika bambu petuk tidak hanya perlu ketekunan, tetapi juga perlu kesabaran dan kepercayaan yang kuat pada khodam yang bersemayam di dalamnya. Penting juga untuk diingat, bahwa menggunakan mustika bambu petuk harus dilakukan dengan niat yang baik dan tetap menjaga untuk tidak menyalahgunakan mustika tersebut. Sebagai benda mustika yang memiliki energi gaib, pemilik harus merawatnya dengan baik dan berdoa agar mustika tetap berfungsi dan energinya tetap positif. Dalam Islam, penggunaan mustika tidak dilarang, namun harus didasarkan pada niat yang baik dan sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, penggunaan mustika sakti alami seperti bambu petuk haruslah dilakukan dengan kesabaran, kepercayaan, dan rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Mustika Wesi Kuning dipercaya memiliki kekuatan untuk pelindung diri, kewibawaan, dan memperlancar suatu usaha. Bentuk dari mustika ini seperti kepompong yang diselimuti serat-serat besi berwarna kuning, di ujungnya terdapat sebuah jarum. Mustika ini terbentuk dari serpihan-serpihan pusaka Minak Jinggo yaitu gada Wesi Kuning yang dihancurkan oleh Damar Wulan. Mustika Wesi Kuning memang memiliki kekuatan gaib yang kuat dan banyak diburu oleh banyak orang karena keberadaannya yang sulit didapatkan. Mustika ini dipercaya dapat memberikan pelindung diri, kewibawaan, dan memperlancar suatu usaha bagi pemiliknya. Bentuk dari mustika Wesi Kuning seperti kepompong yang diselimuti serat-serat besi berwarna kuning, di ujungnya terdapat sebuah jarum. Mustika ini terbentuk dari serpihan-serpihan pusaka Minak Jinggo yaitu gada Wesi Kuning yang dihancurkan oleh Damar Wulan. Cerita mengenai Minak Jinggo dan Damar Wulan memang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Minak Jinggo adalah penguasa sakti yang tersohor di kerajaan Blambangan. Minak Jinggo sendiri sanggup menjadi raja yang tak terkalahkan sampai akhirnya jimat beliau dicuri oleh istrinya sendiri agar Minak Jinggo dapat dikalahkan oleh Damar Wulan utusan dari Ratu Ayu Kencana Wungu. Dalam peristiwa tersebut, gada Wesi Kuning milik Minak Jinggo pun dihancurkan oleh Damar Wulan. Hingga akhirnya, serpihan-serpihan dari gada Wesi Kuning tersebut ada yang terkumpul dan membentuk mustika sakti alami yaitu mustika Wesi Kuning. Mustika ini dipercaya bisa membantu pemiliknya dalam berbagai hal, seperti melindungi diri dari berbagai macam serangan, seperti senjata tajam, bahkan hal-hal yang lebih halus seperti santet. Dalam prakteknya, mustika Wesi Kuning sering digunakan oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kewibawaannya atau bisa juga digunakan untuk memperlancar suatu usahanya. Kepercayaan ini mungkin bisa dihubungkan dengan Minak Jinggo, yang merupakan seorang penguasa pada masanya. Dalam mencari mustika Wesi Kuning, orang-orang seringkali harus menjalankan ritual-ritual khusus yang dilakukan di tempat-tempat angker, seperti di pekuburan atau pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun. Proses mendapatkan mustika Wesi Kuning juga tidak mudah, membutuhkan ketekunan, kepercayaan, kesabaran, dan niat yang baik. Sebagai pemilik mustika, tentunya harus tahu cara merawat dan menjaga mustika dengan baik agar mustika selalu memiliki energi positif dan khasiat yang maksimal. Mustika lipan berasal dari lipan atau kelabang berbentuk kecil berwarna merah agak gelap. Mustika ini banyak dicari orang karena energi gaib yang bersemayam pada mustika tersebut dapat memberikan keberuntungan pada sang pemilik, perlindungan diri, dan kewibawaan. Mustika ini sulit untuk ditemukan karena memiliki khodam yang berbeda pada setiap lipan atau kelabang. Mustika lipan memang terkenal sebagai mustika sakti alami yang sangat dicari oleh banyak orang karena energi gaib yang diyakini bersemayam di dalamnya. Mustika ini terbentuk dari serpihan-serpihan dari kulit atau bahan lipan yang memiliki bentuk kecil, berwarna merah agak gelap. Energi gaib mustika lipan memiliki banyak khasiat yang berguna bagi pemiliknya, seperti memberi keberuntungan, perlindungan diri, dan kewibawaan. Mustika lipan juga diyakini dapat memberikan kesehatan dan keselamatan pada pemiliknya. Sama seperti mustika sakti alami lainnya, proses mendapatkan mustika lipan membutuhkan ketekunan, kesabaran dan kepercayaan yang kuat pada energi gaib yang bersemayam di dalam mustika tersebut. Mustika lipan sangat sulit untuk ditemukan karena memiliki khodam yang berbeda pada setiap lipan atau kelabang yang membuat pencarian menjadi sulit. Sebelum munculnya mitos tentang khasiat mustika lipan atau kelabang pada umumnya memiliki kegunaan sebagai makanan hewan seperti burung, ular, kadal, hingga tikus. Namun sejak muncul mitos mengenai khasiat mustika lipan, tidak jarang orang berlomba-lomba mencari dan mempertahankan mustika ini.
Setelah mendapatkan mustika lipan, pemilik harus merawat mustika dengan baik agar tetap memiliki energi positif dan khasiat yang maksimal. Menjaga dan merawat mustika menggunakan doa dan tawakal yang sesuai dengan aturan agama juga sangat penting agar mustika tersebut tetap bisa menjadi sumber keberuntungan, perlindungan diri, dan kewibawaan. Dalam merawat mustika lipan, pemilik harus selalu menjaga niat dan tidak menyalahgunakan mustika tersebut. Mustika lipan juga tidak boleh diperjualbelikan karena merupakan benda yang diyakini memiliki energi gaib positif. Oleh karena itu, pemilik mustika lipan harus memperhatikan kebersihan dan keamanan mustika tersebut agar tetap terjaga khasiatnya. Rantai babi merupakan mustika tingkat tinggi yang paling banyak diburu, namun keberadaannya sulit diketahui. Mustika bentuknya seperti lingkaran seperti gerar sepeda bagian belakang dan di sekeliling lingkaran tersebut terdapat bulu-bulu yang mengelilinginya. Rantai babi ini hanya dapat digunakan untuk kekebalan atau perlindungan saja. Kelebihan dari rantai babi adalah dapat aktif dengan sendirinya tanpa membacakan mantra, namun efek dari rantai babi tersebut bisa menimbulkan gatal-gatal pada tubuh pemiliknya. Kelima mustika sakti alami tersebut memiliki keunikan masing-masing dan tidak mudah ditemukan atau dimiliki. Kita tidak diharuskan untuk mempercayai adanya energi gaib dalam mustika, namun bagi masyarakat Indonesia yang mempercayainya tentu saja akan selalu mencari dan merawat mustika dengan baik. Itulah beberapa penjelasan mengenai mustika yang memiliki kekuatan gaib yang kuat dan terbentuk secara alami. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua.